Apa tuh? Tapi Kita baris lagi. berjejer gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini tadi salah kelompok 1, kelompok kita di 2, 4, 6, 5, 3, 1 baris berdiri. Buat satu barisan. Tapi dikasih jarak ya, jangan terlalu mepet sama kelompok sebelahnya. Oke. Nah ini minta bantuannya Bu Lisa sama Pak Luter ngecek nih ya. Apa yang mau dicek? Jadi saya akan memberikan satu kata, ya, satu kata. Nanti dalam kelompok itu harus memeragakan kata itu dengan kompak, ya, tanpa komunikasi, ya. Jadi harus bisa bertelepati. Woi. Ya, tanpa ada komunikasi dengan mulut, oke? Dengan gerakan kode-kode nggak boleh. Jadi diam, dalam hitungan ketiga harus kasih gerakannya. Misalnya saya bilang ke Bu Lisa ya. Contoh. Nih contoh. Berdoa, oke? Diam semuanya. Dalam hitungan ketiga semuanya harus bikin gerakannya ya. 1, 2, 3. Nah, ini kompak semua nih. Kompak semua ya. Kayak gitu contohnya ya. Oke ya. Jadi ada satu kata yang disebutkan, ada satu kata yang disebutkan langsung diperagakan, kita lihat. Sama atau enggak di kelompok itu ya. Oke ya. Kita lihat kelompok mana yang paling kompak, yang paling mirip gerakannya, oke? Tapi dalam hitungan ketiga harus gerak ya. Nggak ada diskusi langsung. Begitu kayak tadi berdoa, langsung berdoa. Ada boleh berubah-ubah, nggak boleh. Oke ya. Ya. Kata pertama. Nah, satu lagi nggak boleh berubah. Hanya, jadi misalnya tadi berdoa tiba-tiba ada sebelahnya begini langsung berubah, nggak boleh, ya. Saya lihat dari siapa. Oke ya. Dilihat dulu rekan-rekannya, dilihat ya. Wah ini kita harus saling mengenal, belajar apa sih yang dipikirkan gitu ya. Oke. Kata pertama mandi. 1. Belum. Hitungan ketiga baru diperagain. Bahas jangan langsung. Mau dilihat dulu. Oh iya, nah, hitungan ketiga ya. Jangan perpendekan, hitungan kelima deh ya. Oke, hitungan kelima baru memperagakan. Tapi suaranya nggak ada. Oke, kita coba ya. Mandi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, turun semua. Balet. Tunggu hitungannya. Nunggu dihitung ya. Oke. Kata berikutnya. Dalam hitungan kelima ya. Kata monyet. 1, 2, 3, 4, 5. Coba, aduh nanti beda nih. Ini beda. Ini beda nih. Ini sama. Itu beda. Ini beda nih, ini yang ditarik, yang diangkat tangan kiri, yang lainnya tangan kanan. Beda.
Ada ya jawabannya Pak Selamat. Berarti tadi kelompok berapa? Ini beda ya. Ini beda. Beda. Ini kompak. Oke. Ada dua yang Dia melengkung tuh, lihat melengkung mereka. nggak didengar Bu. Oke. Udah berapa kata ya? Atau berikutnya, hitungan kelima tanpa suara. Ya, hitungan kelima. Buatlah hati. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turun. Tadi saya mau melihat ini tadi kelompok 4 nih. Kelompok 4 sebelum hitungan kelima udah begini. Tadi komen yang ini lengkung. Tapi ini begini belum 5. Siap-siap 5 gitu. Oke. Yang berikutnya, oke. Dalam hitungan kelima, sebelum hitungan kelima tangannya di samping. Oke ya. Ganti lampu. 1, 2, 3. Ganti lampu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini beda, ini satu tangan nih. Yang ini 2 tangan. Beda. Nah itu juga beda. Oke, yang sama. Kelompok 5, kelompok 3. 2. Oke. ganti lampu. Yang satu pegangan plafon. Tangannya di samping semua, tangannya di samping. Hitungan 5 ya. Baca Alkitab. 1, 2, 3, 4, 5. Baca Alkitab. Ini kompak. Ini yang gak kompak ini ada yang begini dan saya lihat. Oke. Terakhir. Ya. Hitungan 5 tangan di kanan, di samping. Hitungan 5 ya. Buat sarangeo. 1, 2, 3, 4, 5 sarangeo. Oke, tepuk tangan. Mainan kita dijejak. Silakan siapa yang mau? Mas Selamat. Tadi dalam game ini bisa ditarik kesimpulan ternyata dalam pelayanan itu ada yang satu kata dalam arti dalam pelayanan kita harus terus melaksanakan tugas dengan baik, dan di sisi lain ada juga pelayanan yang berbeda pendapat ya. Di sini dalam arti berbeda pendapat itu bukannya kita tidak melaksanakan pelayanan, tapi itu bagian dari dalam pelayanan atau kemajelisan, itu dinamika dalam pelayanan. Itu pasti ada Pak. Tidak mungkin satu suara atau kesepakatan yang bersama-sama. Terima kasih. Thank you. Ada Itu Pak Tommy. Ya. Jangan Dari kesimpulan ya. dari permainan tadi Pak, saya mempelajari bahwa keseragaman itu memang baik. Keseragaman itu memberikan warna yang indah, betul. Tetapi saya lihat juga ketidakseragaman itu juga kata yang berkenan. Ketidakseragaman itu memang mutlak
realita. Jadi saya melihat bahwa seragam itu adalah tujuan akhir. Ketidakseragaman itu adalah warna hidup. Seperti yang terjadi waktu di kelompok 3 saya tadi, yang menunjukkan model. Itu sebenarnya dari kita, Pak. Dari kita harusnya. Jadi kita. Monyet itu harusnya kita menang. Seharusnya. Karena ketidakseragaman itu kan nggak masalah, Pak. Yang penting golnya. Kami seragam, Pak. Enggak, tujuannya kan supaya semuanya sama. Ini membela diri makanya. Enggak, Pak. Seragam itu tidak mutlak, Pak. Menurut saya seragam itu tidak mutlak. Yang mutlak itu golnya, Pak. Serupa seperti monyet, Pak. Yang bedanya apa tidak, Pak? Tidak mungkin. Mas serupa seperti monyet kesini ya. Makan sendiri, Pak. Enggak, saya nggak membela. Kami berempat sudah sama, Pak. Saya juga sama, Pak. Menyerupai monyet, Pak. Tapi bedanya tidak, Pak. Jadi menurut saya sebenarnya nggak. Sebenarnya kalau dari pelajaran yang kita terima adalah bahwa keseragaman itu baik, Pak. Keseragaman itu bagus. Tapi ketidakseragaman juga, ya, perbedaan itu juga bagus. Perbedaan itu juga memang kekuatan. Karena manusia itu nggak ada yang sama, Pak. Ya, nggak ada yang sempurna, Pak. Ya, yang sempurna itu cuma nyanyi aja, Pak. Itu bagus. Itu kan, iya sempurna. Gitu. Itu menurut saya, Pak. Penghasilannya. Perbedaan dipersatukan. Mantap. Selamat siang semuanya. Jadi filosofi dari game tadi, filosofinya gini, bahasa yang disebutkan Pak Hans adalah keputusan. Bahasa yang disebutkan satu kata tadi misalnya jadi monyet, ya keputusannya jadi monyet, gitu. Nah, yang kedua adalah tindakannya bisa beda-beda. Harapannya adalah yang tadi disebutkan Pak Purba, bahwa saat udah ada keputusan, tindakan kita mesti sama, mesti kompak. Meskipun dalam saat pengambilan keputusan bisa beda-beda, ada berantem, ada gimana, tapi begitu keluar Bang PMJ, ya udah kita satu bahasa, satu kata, sepakat. Dan dalam tindakan ya udah kita harus saling mendukung. Seperti itu filosofinya. Jadi kalau filosofi yang disuruh jadi monyet, jadi monyet. Terima kasih. Ya, itu aja kesimpulannya ya Bang. Oke, tepuk tangan. Ya, betul. Semuanya betul Bapak Ibu. Ya, di satu sisi harus satu suara, di satu sisi juga ada yang namanya keberagaman, itu keniscayaan ya. Nggak bisa kita nafikan yang namanya perbedaan pendapat ya. Latar belakang itu memang ada. Ya. Tapi tadi pesannya memang waktu saya bikin game sama Bu Lisa tujuannya itu supaya apapun perbedaan kita, ketika kita dalam pelayanan, tadi Bu Noni juga udah nyampaikan, tujuannya apa? Jemaat terlayani dengan baik, ibadah berjalan dengan baik, semua jemaat terlayani, nggak pandang dulu si A, si B, si C. Tujuannya itu. Jadi ketika tadi saya ngomong mandilah, ganti lampu lah, ya. Jadi monyet. Semuanya mau setuju cuma monyet. Kesempatan kapan lagi kan? Jahilin bapak-bapak ibu-ibu. Jadi gitu, dalam keputusan juga tadi yang Pak Tommy sampaikan juga baik ya, bahwa keputusan itu ya diambil bersama-sama dalam kemajelisan ya, satu suara. Gak bisa kita keputusannya A ya dalam kemajelisan, keputusan udah diambil A, ketok tok. Terus karena keputusan kita beda, kita ngomong, ih itu keputusannya salah tuh, harusnya kayak gini, ke satu lagi, ini, ke yang lain lagi, ini. Bukan itu yang mau kita raih, bukan soal keputusan siapa, nama siapa, tapi kesatuan itu, ya. Kita harus bisa memahami dalam merapat majelis jemaat, ya, buat keluarga juga. Dalam merapat itu semuanya beda-beda, ya. Ada yang demennya ngomong terus, ada yang demennya
Ada yang demennya? Ada banyak, ya. Apa? Dan kita harus memahami juga rekan-rekan kita seperti apa. Makanya tadi kenapa dihitung sampai 5 supaya kita saling lihat-lihat dulu, gitu ya. Oke, gimana nih? Tanpa harus ngomong, tanpa harus ngasih aba-aba, ngasih kode-kode, kita harus lihat-lihatan, ya. Kita memahami rekan kita tuh seperti apa. Jadi ketika nanti dalam persidangan majelis, dalam rapat-rapat di bidang, rapat-rapat komisi dan lain-lain, kita tuh harus tahu, oh rekan kita seperti ini, harus kita dukung seperti apa. Oh saya seperti ini, saya harus minta dukungan dari siapa. Gitu. Jadi tujuannya adalah ya tadi, kita satu di dalam kemajelisan. Tentu ada perbedaan, tapi gimana tujuannya jemaat Tuhan terlayani, gimana supaya pelayanan kita baik, ya. Nggak dilihat orang, kok yang satu tangan kanan, yang satu tangan kiri, ya. Enggak. Memang keberagaman itu ada, tapi ya dalam persidangan kita utarakan. Dan juga dalam persidangan nggak perlu takut beda ya. Kalau dalam persidangan platonik ya, nggak perlu takut beda. Jangan juga akhirnya, aduh saya takut beda, jadi ikut-ikut. Ya udah deh, saya diem aja. Padahal kita tahu atau kita punya ide yang juga baik disampaikan, yang perlu juga jadi pertimbangan ya. Jadi saya berharap, kita semua berharap, tentu persidangan majelis jangan panjang-panjang ya. Ngalor ngidul, tapi ya jangan juga adem ayem aja. Ayo kita berani mengungkapkan pendapat, pandangan, gak perlu takut ya. Keluar dari persidangan harus kompak, harus sama lagi. Seperti itu, tepuk